Babuman ayada babuman bermani bab menerangkan orang jaa yang datang siapa man wal imamu kali bermula imam tu yaktubu khutbah siapa man sholat maka sholat siapa man ini dengan 2 rakaat khafifataini yang ringan keduanya khafifaini yang ringan keduanya. Qala Imam Bukhari hadatsana Aliun ibnu Abdillah qala Ali hadatsana Sufyan an Amrim sami'a mendengar siapa Amar Jabir pada Jabir qala Jabir dakhala masuk rajulun siapa orang laki-laki yaumal jum'ati wa nabiyyu kali bermula Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu khutbah siapa Nabi faqala Nabi as-shalaita adakah sudah salat kamu qala rajul la belum ya Rasulullah Nabi kum fasoli rakaat ada rakaat ini Pak. Nah, kum berdirilah kamu fasoli maka sholatlah kamu rakaat ini dengan 2 rakaat. Jadi begini, ini bab imam yang dibikin Imam Bukhari. Bab manjaa ada orang datang terus imam sedang khutbah maka sholat tetap sholat rakaat ini 2 rakaat khafifataini. Nah, kalimat khafifataini itu tidak ditemukan dalam riwayat ini, cuman dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Muslim, dalam riwayat yang lain itu ada kalimat kum farka rakaataini khafifataini, bahkan ada riwayatnya lain watazawwaj bima fihima. Jadi gini Imam Bukhari itu kadang-kadang ya walaupun hadis ini tidak menyangkut kalimat itu, cuman di riwayat yang lain ada yang menyangkut itu diberi judul. Nah, itu nanti lengkapnya nanti termasuk nanti bahas qobliyah Jumat nanti ada seperti itu. Jadi qobliyah Jumat ini ada seperti ini. Kayak khafifah ini kan enggak ada, ini kan enggak ada kan. Cuma riwayat yang lain ada menyangkut lafaz khafifah ini. Bahkan kalimatnya ada yang bukan khafifah ini tapi kalimat wa tazawwaj fihima, cepatkan. Nah, jadi sekali lagi ini babnya orang yang datang terus imam sedang khutbah, maka sholat telah 2 rakaat khafifah ini. Ukuran khafifah ini ulama khilaf. Ini termasuk saya mencari nafsirnya khafifah ini yang panjang ini Pak Rajab. Jadi gini, khafifah ini menurut Imam Zarkashi itu khafifah ini itu artinya al-iktisar al-wajibat. Iktisar al-wajibat. Ada yang mengartikan bil ityan bi adna ma yakfi. Ada yang mengartikan biktisorihi ala aqalli ma yujzi'u fi sholat. Jadi intinya begini. Imam Zarkashi menerangkan, kamu kalau sholat sunat imam sedang khutbah itu khafifah ini. Khafifah itu maknanya ringkas yang wajib saja. Berarti gini, misalkan setelah takbiratul walaupun sholat apa saja kan disunatkan baca iftitak, nggak usah iftitak itu sunat. Berarti menurut Imam Zarkashi ini berarti hanya Fatihah saja, nggak usah surat. Itu kan sunat kan. Nah, kemudian kalau ruku, untuk ruku itu kan biqadri, maknanya kan biqadri subhanallah. Walaupun mengucap subhanallah rabbil a'la itu kan sunat. Tapi maksud gak diwaca, ya pingpisan ngono jadilah. Nanti kalau ideal sami Allah liman hamidah, pendek-pendek saja. Pokoknya yang wajib saja. Ini menurut Imam Zarkashi. Kalau melebihi itu malah sholatnya batal. Itu indah Zarkashi, malah dosa. Itu Zarkashi. Cuman yang mutamat, ini kalau yang mutamat, yang dimaksud dengan takfif itu tarku tatwil urfan. Jadi menurut pengadat ya gak dawa-dawa, biasa-biasa. Misalkan setelah Fatihah yuk inatoina yang pendek-pendek kok kita mari Fatihah atau Yasin yang medeni wong. Nah. Jadi maksudnya kalau kita tahiyatul masjid tadi itu sholatnya pendek saja setelah Fatihah inatoina. Kemudian ketika rukuk sujud bacakan sekali-sekali saja doanya. Sekali-sekali saja. Paham Mas? Nah, pokoknya jangan memanjangkan secara uruf. Kalau memanjangkan malah sholatnya itu malah batal. Malah jangan batal. Nah, ini intinya kalau ketika qobliyah atau tahiyatul masjid tadi itu sholatnya yang tetap tumaknina, cuman takfif itu mengambil yang pokok-pokok saja. Untuk tahiyatnya gimana sih? Jadi maksudnya? Kalau tahiyat itu kan kalau yang singkat kan tahiyatul assalamualaikum. Nah itu pokoknya sama yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Titik wa barik tinggalkan. Ini tahiyat kan maka sama innaka hamidum majid. Tahiyatul assalamualaikum. Nah ya assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh kan. Bukan pakai at-tahiyatul mubarakatuh. Ya pakai itu dalam tasawuf kan
ya pakai itu. Sampai kan ada yang gitu ya. Kalau tersebut. Ya, aku tersebut dalam sapian kan gitu. iya. Ya, itu kan akal tersebut itu kan at-tahiyatullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyibat barokah itu enggak ada. Jadi itu aja Mas yang akal tersebut. Ya akal tersebut saja. Yang penting sudah cukup dianggap sah gitu aja. Nah, itu indah apa indazar jar kasih al-ittisar bil wajibat. Nah, kalau menurut Al-Auja yang dimaksud takfif itu adalah tidak memanjangkan secara uruf. Artinya secara adat nggak ada yang panjang, pokoknya biasa-biasa saja. Berarti tetap innaka hamidum majid. Cuman ya cepat-cepat biasa-biasa saja. Jangan sampai panjang-panjang sampai yaumul qalibal kurusak terus dawa-dawa wala. Nah, ini penting kita pahami kan. Penting. Kalau dalam khutbah kedua, apalagi sudah doa doa akhir ya, itu mungkin kita nggak disunahkan itu lagi mungkin. Ya? Nah begini, nanti belum begini. Tunggu dulu. Nah, misalkan kita ini datang ke masjid, kemudian, wah saya ini kalau sholat tahiyatul masjid, ini kayaknya khutbah sudah selesai dan diperkirakan ketinggalan takbiratulnya ikramnya imam, maka tidak usah sholat tahiyatul masjid dan tidak usah duduk. Langsung berdiri saja. Paham kan? Ketika sudah akhir kan dikirakan mau sampai itu belum selesai sholat, imam selesai khutbah bahkan akan ketinggalan takbiratul ikram, itu enggak usah sholat tahiyatul masjid dan tidak duduk, enggak usah duduk. Nah, langsung berdiri tegak saja. Nah, bisa dipaham Mas kan? Iya. Gimana? Iya dianjurkan. Gimana? Iya, maksudnya gini, kalau sampai misalkan sholat sunat ketinggalan gitu loh, sampai belum selesai sholat sunat, imam sudah selesai khutbah, bahkan imam sudah takbiratul ikram, sampai ketinggalan takbiratul ikram, itu enggak usah tahiyatul masjid, kita tunggu aja, karena mau selesai, jadi enggak usah tahiyatul masjid. Satu maksudnya kan? Nah. Cuman Ibnu Rif'ah itu begini. Ibnu Rif'ah itu begini. Ini tapi saya rasa ini kalau khotibnya orang tidak orang baik terus ada ilmunya ya repot. Ini begini, kalau posisi seperti ini misalkan gini, sudah mau selesai, sudah berdoa kan, pas sedikit datang, tahu-tahu sanggup sholat dia. Padahal khotib, waduh ini berarti ya kalau ini mungkin kalau teruskan kan pas sedikit belum selesai sholat sudah selesai. Ibnu Rif'ah disunat khotib itu agak dipanjangkan doanya dikit lah, supaya nunggu sampai selesai sholat. Menurut Ibnu Rif'ah itu kan, satu aja kan, nah, itu Ibnu Rif'ah. Cuman kan repot kayak gini kan, berarti kan ada khotibnya itu memang ya pernah baca seperti itu, terus legowo supaya Pak Sodikin tidak ketinggalan nanti takbiratul ikram sampai doanya akan dipanjangkan. Nah, itu menurut Ibnu Rif'ah itu begitu. Apa? Wah, ya mana tinggal gurunya. Mana dosen nih, waduh, ini nilainya bisa kurang ini kan. Wah, ini bisa kurang nilainya ini. Apa? Iya. Bisa skripsi dia gak terima ya. Bahaya ini kan. Repot. Bab raf'il yadaini, bab mengangkat kedua tangan fil khutbati dalam khutbah. Qala Imam Bukhari hadatsana Musaddadun qala Musaddad hadatsana Hamad ibnu Zaidin an Abdul Aziz ibnu Suhaib an Anas an Yunus an Sabit an Anas qala Anas. Bainama Nabi dalam antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaktubu khutbah siapa Nabi yaumal Jum'ati dalam hari Jumat. Idz qama maka tiba-tiba berdiri rajulun siapa orang laki-laki. Faqala maka berkata siapa rajul, ya Rasulullah halaka rusak hancur, ya Rasul hancur al-qura'u apa beberapa kuda ya Rasulullah, walaka dan hancur as-sa'u apa beberapa kambing, fat'u maka berdoa engkau Allah pada Allah ayyasqiya berdoa hendaknya memberi siraman memberi hujan siapa Allah pada kita. Terus famadda maka memanjangkan siapa Nabi yadahi pada kedua tangannya Nabi wada'a dan berdoa siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini bab menerangkan mengangkat kedua tangan di dalam khutbah.
Ini dalilnya. Ada orang ketika khutbah ini kan, nah itu ngangkat tangan. Ada yang enggak. Jangan, kalau khutbah itu enggak usah angkat tangan. Ini kan khutbah khusus waktu itu terjadi istisqa. Istisqa Nabi, enggak sholat istisqa tapi hanya doa saja. Kan istisqa itu bisa pakai sholat, bisa pakai doa saja. Nah dalam konteks ini ulama yang mengatakan khutbah Jumat ketika doa itu enggak usah ngangkat kedua tangan. Alasannya hadis ini adalah istisqa. Nah, istisqa saja. Kalau yang khutbah kita biasa ini kan ada istisqa. Nah ini alasannya begitu. Iya, jadi kata Anas, Rasulullah khutbah di Jumat, tahu-tahu ada orang laki-laki faqala rajulun. Ini berarti keberanian seseorang. Itu kadang-kadang ada yang geremeng, cuman juga menguntungkan orang banyak. Mesti kan gini, mau sono khutbah kamu dengan kan? Ya nak kalau sekarang, tapi kan menguntungkan orang banyak. Ini berani, kalau orang tidak berani, maka orang berani itu manfaatnya banyak. Walaupun sebagian ada yang geremengin kan? Ya enggak? Risiko nih kan orang germengi, tapi kemanfaatnya kan akeh. Ya Rasulullah, waduh, kambing-kambing kami, kuda-kuda kami banyak mati ya Rasulullah, tolong doakan semoga hujan ya Rasulullah. Terus Rasulullah famadaya dahu. Nah, mengangkat tangan ketika khutbah, dalam berdoanya khutbah. Khutbah. Kalau dalam khutbah Jumat mengangkat tangan hukumnya ada yang makruh. Iya makruh. Maka tadi kan saya katakan ini konteksnya adalah khutbah Jumat kebetulan istisqanya bukan pakai sholat tapi pakai berdoa. Babul istisqa bab merangkana minta hujan fil khutbah dalam khutbah yaumal Jum'ati dalam hari Jumat. Jadi kalau malas-malas sholat istisqa ya pakai ini saja. Pas hari Jumat terus istisqa langsung dungo guys. Kok malas-malas ngumpul wong akeh Pak Rajab. Nah, jadi kayak gini sekali-kali ya diamalkan. Wih ngejak wong istisqa malas wong aku lang-lang wis ngamal iku wae lah sing ngutang donga ngono wae. Qala Imam Bukhari hadatsana Ibrahim ibnu Mundhir. Qala Ibrahim hadatsana Al-Walid ibnu Muslim qala Walid hadatsana Abu Amrin Al-Auza'i qala Al-Auza'i hadatsana Ishaq ibnu Abdillah ibnu Abi Talha an Anas Malik qala Anas asobat menimpa anasa pada masyarakat sanatun apa krisis ala ahdi Nabi dalam zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabain Nabi maka dalam antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaktubu khutbah siapa Nabi fi yaumil Jum'atin dalam Jumat qoma maka berdiri Arabiyun siapa orang Arab Badui. Faqala Arabi ya Rasulullah halaka hancur almalu apa harta, maksudnya harta di sini adalah hewan-hewan ternak, hewan piaraan. Wajah dan lapar al iyalu apa beberapa keluarga, sakit keluarga yang lapar kelaparannya Rasulullah. Fat'u maka berdoalah engkau Allah pada Allah lana untuk kita. Akhirnya farofa maka mengangkat siapa Rasulullah yadaihi pada kedua tangannya Nabi. Wa manaro ini kata Anas bin Malik, wah padahal wa manaro dan tidak melihat siapa kita fis samai di langit. Kita para sahabat waktu tidak melihat di langit kozaatan pada sepotong mendung pun nggak ada. Fawaladi ini ingin meyakinkan Anas bin Malik. Fawaladi maka demi zat nafsi yang bermula diri saya itu biadi dan kuasanya Allah di mawadoa belum meletakkan tidak meletakkan siapa Nabi pada yadehi hatta tharos sehingga bergerak as-sahabu apa mendung amsalal jibal yang seperti beberapa gunung gede-gede sumalam yang zil kemudian belum turun siapa Nabi an minbarihi dari mimbarnya Rasulullah hatta ra'aitu sehingga melihat siapa se'al matoro pada hujan yatakhadaru Khalid turun apa mator sampai hujan itu turun ala likhiyatihi atas jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famutirna maka dihujani siapa kita yaumana di dalam hari kita dzalika itu yaumul Jumat. Wa minal ghadi dan min bimana fi wa minal ghadi dalam besoknya berarti Sabtu. Wa ba'dal ghadi dan di dalam setelah besok berarti minggu. Waladzi dan hari yali yang mendekati apa aladzi pada ghad khatal Jum'ati sehingga Jumat al-ukhra yang lain seminggu.
Waqoma dan berdiri dalikal Arabu, siapa orang Arabi. Au qala atau berkata siapa Anas ghairahu selainnya dalikal Arab. Waqala ghairuhu. Au qala atau berkata siapa Anas ghairu lafaz ghairuhu ay waqala waqama ghairuhu. Faqala ma Arabi ya Rasulullah. Waduh, tahaddam hancur albina. Hujan seminggu penuh. Wa ghariqa dan tenggelam almalu. Wih, banyak harta kami tenggelam. Fat'u maka berdoalah engkau Allah pada Allah lana untuk kita. Farofa maka mengangkat siapa Nabi yadaihi pada kedua tangannya Nabi. Faqala maka berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma khawalaina wala alaina. Allahumma ya Allah khawalaina, semoga menurunkan hujan siapa engkau di sekeliling kita. Khawalaina, semoga menurunkan hujan siapa engkau di sekeliling kita. Ya Allah, turunkan hujan sekeliling kami. Wala alaina dan tidak di atas kita. Lah kalau atas kita inilah penuh banjir. Fama yusiru maka tidak isyarah siapa Nabi, tidak menunjuk siapa Nabi biadihi dengan tangannya Nabi ilana khiyatin kepada arah minas sahabi dari mendung ilan farojat kecuali terbuka atau nyingkir. Ilan farojat terbuka apa nakhiyah wasoro dan menjadi al-Madinah atau apa kota Madinah mithlal jaubati itu seperti lubang yang bundar, itu seperti lubang yang bundar. Wasala dan mengalir alwadiyah alwadi apa jurang konatu jurang konat dibadali syaron dalam sebulan, maksudnya airnya yang ngalir. Walam yaji dan tidak datang akhadun siapa seseorang min nakhiyatin dari beberapa daerah, dari daerah mana saja ila haddasa kecuali bercerita siapa akhad bil jaudi dengan lebatnya hujan, bil jaudati dengan lebatnya hujan, bil jaudati dengan lebatnya hujan, bil jaudati dengan lebatnya hujan. Nah ini istisqa khutbah hari Jumat. Jadi zaman Nabi saja kata Anas itu pernah mengalami krisis. Coba kalau sekarang baru krisis kelangkaan minyak sebentar aja sudah wah, karuan kan. Padahal zaman Nabi saja pernah mengalami krisis. Nah, maka ketika Rasulullah SAW khutbah Jumat, ada orang Arab Badui itu tegak berkata, ya Rasulullah halakal mal. Ya Rasulullah, aduh harta kami lah banyak yang rusak, keluarga kami banyak yang kelaparan, maka berdoalah kepada kami. Nah ini kalau ada sesuatu terjadi di masyarakat itu harus ada yang usul kepada pemimpin maksudnya. Kalau zaman Nabi kan tidak mungkin bapak proposal. Tapi Nabi punya doa yang mujarab. Kalau sekarang ya usul pada penguasa kan tentang terjadi krisis. Loh, kata Anas, Nabi kemudian mengangkat kedua tangannya. Padahal wa manara fis sama'i qas'atan, pada waktu itu langit itu sepotong mendung aja enggak ada, terang. Nabi ngangkat tangan itu sampai sumpah Anas fa waladzi nafsi biyadi ma wadu'aha. Nabi belum meletakkan tangannya itu sudah mendung itu bergerak-gerak sebesar gunung-gunung. Walam yang zil alim Nabi belum turun dari mimbarnya hatta raaitul mator, sehingga saya melihat hujan deras. Hujan deras. Nah, karena waktu itu Masjid Nabawi kan masih atapnya pelpa-pelpaan, daun-daun kurma, sehingga sampai netes-netes di apa? Di lihyanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dihujani waktu hari Jumat, besoknya, bahkan sampai Jumat lagi. Berarti Jumat ke Jumat, hujan terus. Otomatis yang Mekah Madinah itu kan gitu, jarang hujan, tapi kalau hujan itu kan cepat apa ya? Cepat banjir ya, akan cepat banjir. Cepat banjir, sekarang banjir ya. Nah, cepat banjir memang. Akhirnya kata Arabi, ya Rasulullah, duh ta'adzamal bina, duh bangun kami rusak Rasulullah, banjir. Main berlebihan. Maghorikal mal, harta kami bayar tenggelam. Tolong doalah kami ya Allah. Hari Nabi berdoa lagi. Apa doa Nabi? Allah makhawalaina wala alaina. Ini mujizatnya Rasulullah SAW kan, ya Allah hujani kami di sekeliling kami, tidak di atas kami. Maka kata Anas dan riwayatnya Nabi enggak isyarah ke arah langit ilan farojat, terbuka langit itu. Sehingga sorotil Madinah misal jaubah. Ini maksudnya Madinah itu kayak lubang, jadi kayak sekelilingnya Madinah itu mendung, tapi di Madinah enggak mendung, sehingga kayak nampak apa? Lubang gitu kan. Lainnya sekelilingnya kan mendung.
Tapi yang di kota Madinah itu nggak mendung, sehingga nampak Madinah itu kal jauba, seperti lingkaran apa? Seperti ada lubang yang melingkar. Jadi apa maksudnya kan? Nah, karena yang di sekelilingnya itu yang mendung, yang di Madinah tidak. Sehingga kata Nabi, kata dalam riwayat ini, wasorotil Madinah misral jauba. Kota Madinah seperti lubang besar yang bunder. Artinya enggak ada mendung, yang di sekelilingnya mendung. Karena doa Nabi, Allahumma khawalaina wala alaina. Ini mujizat Rasulullah. Wah. Sehingga jurang Kona itu sebulan mengalir terus. Dan tidak ada seorang yang datang dari berbagai penjuru kampung kan illa hadasa bil jaudi. Kecuali cerita, wah hujannya lebatnya, semua cerita kayak gitu. Masya Allah, inilah mujizat Rasulullah SAW, doanya kan langsung mujarab. Saya masih terkenang ketika dulu haji, waktu haji habis isya itu kan langsung gimana ya, doa minta hujan itu langsung hujan nih, Masjidil Haram terus hujan bisa. Mustajab memang, sekian banyak orang terus di depan Ka'bah kan, mujarab. Dan di Mekah itu kalau hujan itu kan seneng kalau hujan. Coba sampai sebelum haji kan, ketika jumroh, ketika apa hujan seneng malahan, karena jarang. Maka hujan itu kebahagiaan tersendiri. Tapi kalau kayak kades ini seminggu ya jadinya banjir. Doa itu nggak harus tunggu. Doa itu nggak harus tunggu. Maksudnya? Karena kita nggak usah tunggu. Yang lain kan kadang nggak hujan. Iya terus. Jadi mintanya setengah-setengah itu aja. Iya, doa biasa aja. Oh, ini sampean nunggu biasa-biasa wae, Pak. Jeneng teman Pak. Sekarang saya lagi nggak butuh. Doa yang tunggu nggak butuh. Iya, sampean liyane gak kumanan jare WhatsApp iku. Sampean njaluk sugih dhewe aja wae, biasa-biasa wae. Iku liyane gak kumanan. Jadi Pak Rojab ini buka toko ya aja njaluk kelas teman-teman Pak Rojab. Iku liyane ora keduman, kan ngono. Gak ngono Pak Rojab? Makanya rezeki aja. Iya. Kita aja. Iya. Bareng-bareng. Ah, mau dari itu alasannya nama rezeki Pak Rojab ya. Nah inilah ada istisqa itu dengan doa tanpa sholat. Nah itu ini kan, jadi istisqa minta hujan hanya dengan doa saja. Makanya kalau malas masuk istisqa, sudahlah ngajak masyarakat itu dongo ketika Jumat aja Pak Rojab, ngamalkan hadis ini kan. Iya Pak Rojab. Nah. Babul insoti, bab menerangkan insot. Insot itu diam bersama memperhatikan atau diam bersama mendengarkan, diam dan mendengarkan. Makanya kalau ada insot, yaumal Jumat dalam hari Jumat, wal imamu kali bermula imam tu yaktubu khutbah siapa? Imam. Wa idza qala, apabila berkata siapa man li sahibi kepada temannya, ansit, diam kamu. Jangan ramai-ramai. Fakot lago maka benar-benar berbicara yang tidak sayukja siapa man. Fakot lago maka benar-benar berbicara tidak sayukja siapa man. Wa qala Salman ani Nabi sallallahu alaihi wasallam yunsitu memperhatikan mendengarkan apa, diam sambil memperhatikan. Berarti memperhatikan siapa saksun siapa man idza takalama bila khutbah al imamu siapa imam. Idza takalama khutbah al imamu siapa imam. Qala Imam Bukhari hadatsana Yahya ibnu Bukair. Qala Yahya hadatsana Alais an Uqail an Ibnu Syihab. Qala Ibnu Syihab akhbaroni Sa'id bin Musayyib an Abu Hurairah, itu akhbaroni kabar siapa Abu Hurairah pada Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol idza qulta li sahibika yaumul jum'ati ansit wal imam yaktubu qatla ghaud. Idza qulta, apabila berkata kamu li sahibika kepada temanmu yaumal jum'ati ansid, diam kamu, wal imamu kali bermula imam yaktubu itu khutbah siapa imam, fakot lagota maka benar-benar berbicara dengan perkara yang tidak pantas siapa kamu, gak cocok siapa kamu. Ada mengatakan fakot lagota
maka sungguh benar-benar berdosa siapa kamu. Jadi gini, in short tadi kan ada yang mengatakan Imam Syafi'i itu qaul jadidnya adalah sunat, qaul qadimnya adalah wajib. Itu gini, saya ditengok kitab Al-Qaul Qadim wal Jadid. Itu letak apa? Khilafnya itu memaknai lafaz laghoita. Jadi laghoita ini Imam Syafi'i dalam qaul qadim dimaknai faqat laghoita, maka sungguh benar-benar berdosa siapa kamu. Jadi kalau imam sedang khutbah, kamu kok nyuruh diam ada orang ngobrol, itu kamu berdosa. Ketika di mana laghoita berdosa, berarti insyad itu wajib. Memperhatikan khutbah dengan khutbah wajib. Tapi kalau laghoita itu diartikan kamu ini enggak ngomong yang enggak berguna, ngomong enggak cocok. Nah, artinya enggak beradab. Berarti statusnya enggak beradab saja enggak dosa, tapi enggak beradab saja. Makanya sunat. Jadi letaknya di laghoita ini pemahamannya. Kalau dimaknai kamu benar-benar dosa, berarti memperhatikan khutbah, mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Tapi kalau laghoita itu tarkul adab, artinya enggak punya adab, berarti insyad maknanya sunat. Jadi letaknya itu di situ. Itu perbedaan antara qaul qadim dan qaul jadid. Nah, makanya mayoritas di kitab-kitab Syafi'iyah itu insyad itu mesti mustahab. Karena pakai qaul jadid, bukan pakai qaul qadim. Jadi apa maksudnya kan? Nah, ini perbedaannya. Yang dipilih sebenarnya yang mana? Jadi qaul jadid. Imam Syafi'i kalau terjadi tumburan, artinya perbedaan antara al-jadid dan qadim, tentu menangkan al-jadid. Ya, dalam hal ini al-jadid ini. Ya. Alati saat fi yaumil jum'ati. Babu saati menerangkan saat yang mustajab, saat yang mustajabah. Alati saat fi yaumil jum'at dalam hari Jumat. Menerangkan saat yang mustajabah dari Jumat. Qala Imam Bukhari hadatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malikin an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara itu menyebut siapa Nabi yaumul Jumat. Nabi pernah menerangkan hal-hal yang kaitan hari Jumat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi itu di dalam yaumul Jumat saatun bermula saat la yuwafiku yang tidak menemui pada saat abdun siapa hamba muslimun yang muslim wawa kali bermula abdun qaimun itu orang yang menetapi, qaimun itu orang yang menetapi, yusolli kali berdoa, yusolli kali berdoa siapa abdun. Terus dijelaskan yas'alu. Nah, yas'alu dengan yusolli, yas'alu minta siapa abdun Allah pada Allah Ta'ala syai'an pada sesuatu illa a'ta kecuali memberi siapa Allah pada abdun iya pada syai'an. Terus wa asyara isyara siapa Nabi biadi dengan tangannya Nabi yuqallilu khali menghitung sedikit, yuqallilu khali menghitung sedikit siapa Nabi ha pada saatun, yuqallilu khali menghitung sedikit siapa Nabi ha pada saatun, ha pada saatun. Jadi dari Abu Hurairah Rasulullah SAW menyebutkan tentang hari Jumat. Kemudian di dalam hari Jumat itu beliau menerangkan ada saat di mana la yuwafi abdun muslimun, tidak merangguli, tidak menemui di dalam saat itu seorang hamba yang muslim wa qaimun yusolli. Jadi kalimat qaimun yusolli itu gini. Ini kalau bahasanya, bahasa letter lafadznya umumnya orang sholat kan berdiri. Nah, kalimat qaimun tapi maknanya mulazimun. Terus yusolli ini sholat secara luhutan kan doa kan. Jadi terus dia continue berdoa. Mesti jenis continue berdoa itu terus aktif berdoa. Nah, yas'allahu syai'an ila atullahu kecuali Allah akan memberinya. Wa asyara biyadi yuqalliluha. Nabi isyara bahwa saat itu hanya waktunya sebentar, cuman dirahasiakan oleh Allah sehingga saat-saat yang mustajab ini terjadi khilaf. Nah, utamanya ada yang berpendapat yaitu ketika imam duduk di apa di mimbar. Ada yang mengatakan duduk antara dua khutbah, ada yang ketika imam duduk sampai akhir sholat, ada yang mengatakan ba'da zawal. Jadi khilaf-khilafnya ini luar biasa banyak sekali kan.
Ada yang mengatakan mulai asar sampai tenggelamnya matahari, itu saat-saat yang mustajab. Saat-saat yang mustajab. Yang jelas saat ini dirasakan oleh Allah sehingga kil-kil itu banyak. Ada yang mulai munculnya fajar sampai munculnya matahari, itu saat mustajab. Ada yang mengatakan mulai zawal sampai ya asar, macam-macam. Ada yang mulai zawal sampai imam keluar. Jadi pokoknya dirasakan oleh Allah. Maka yang jelas saat-saat itu adalah saat-saat yang mustajab yang luar biasa. Babu idan nafaro, bab apabila bubar, pergi anasu siapa manusia anil imami meninggalkan imam fi sholatul Jumat dalam sholat Jumat, fa sholatul imami maka bermula sholatnya imam, waman dan orang baqiya yang sisa siapa man jaizatun tubul boleh. Qala Imam Bukhari hadatsana Muawiyah ibnu Amrin qala Muawiyah hadatsana Zaidah an Husainin an Salimin ibni Abi Ja'di qala berkata siapa Salim hadatsana Jabir ibnu Abdillah qala Jabir bainama nahnu dalam antara bermula kita nusolli ini kalau menurut Imam Nawawi itu maksudnya menunggu sholat, karena menunggu sholat itu sama dengan sholat. Bainaknu antara kita nusoli itu menunggu, itu Imam Nawawi saja. Nusoli itu menunggu sholat siapa kita? Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. It akbalat maka tiba-tiba datang irun apa rombongan unta. Tahmilu yang membawa apa irto aman pada makanan. Terus faltafatu maka pergi siapa nas ilaiha kepada khatama baqiyah sehingga tidak sisa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilasna asyara kecuali siapa 12 rojulan apanya orang laki-lakinya. Terus fanazalat maka turun hadil ayat itu apa ini ayat wa idza ra'au tijaratan aw lawaning faddu ilaiha wa taraku kaqaima. Wa idza ra'au apabila melihat siapa nas tijaratan pada perdagangan aulahwan atau permainan infaddu maka bubar siapa nas bubar ilaiha kepada tijaro wataroku dan meninggalkan siapa nas kepada Muhammad qaiman khali berdiri khutbah ini termasuk hadis sing iskal. Judulnya bari hadis tadi kan gini. Ini Imam Bukhari berjudul. Ini kan ketika imam sholat Jumat, terus sebagian orang ini bubar memire, Nah orang yang sisa dengan imam ini sholatnya jaizah sah, walaupun gampangnya jumlahnya kurang 40. Misalkan ada 50 terus pas sholat tengah-tengah sholat langsung bubar bawa nopo kan. Nah, hadatsana Muawiyah ibnu Amrin qala Muawiyah hadatsana Zaidah nanti kalau enggak paham ditanyakan an Husain dari Jabir bin Abdillah Jabir kita bainama nahnu nusolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini ketika kita sedang menunggu sholat ada yang mengatakan khutbah karena dalam satu riwayat itu bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaimun yaktubu. Jadi karena satu riwayat itu yaktubu baina nahnu dan baina nahnu kan terus ini kan kalimat sholli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat itu baina Nabi sallallahu alaihi wasallam qaimun yaktubu. Maka kata Imam Nawawi ini maknanya ketika kita ini sedang nunggu sholat bersama Rasulullah SAW, Nabi khutbah maksudnya kita nunggu sholat sama Nabi dalam keadaan khutbah. Tahu-tahu ada rombongan unta datang dari negara Syam membawa dagangan. Langsung ketika unta datang itu kan ditabok gendang. Jadi gini, tradisi orang Arab zaman dulu ketika ada unta bawa dagangan datang, itu sambut mulia dengan tebang. Sangat senang kan. Ramai kan, sangat senang karena alhamdulillah datang kan berarti selama bawa dagangan ramai-ramai. Lah zaman itu sahabatnya Rasul Nabi itu bubar kecuali 12 orang. Bayangkan, mungkin kita mesti marah-marah Pak Jokowi. Mesti marah.
tinggal 12 orang, tinggal 12 orang. Teruslah turun ayat ini wa idza ra'au tijaratan, ketika mereka melihat tijaro aulahuan atau permainan maksud terbang yang ditabuh tadi, infadu mereka bubar menuju ke tijaro, karena yang dimaksud itu bukan terbang tapi tijaronya. Wa taroku kako ima, mereka meninggalkan kamu ko iman kali berdiri. Nah ini kemarin yang dibuat dalil bahwa khutbah itu berdiri. Nah ini begini, waktu itu di kota Madinah krisis, Jadi krisis, sahabat mengalami banyak kadang-kadang kekurangan makan lah. Sehingga pas keadaan posisi Nabi sedang khutbah itu dengar datang, kan pasarnya kan dekat, pasar masjid itu kan dekat, mau terminal dekat, dulu. Itu langsung bubar semua mereka. Nah alasannya ini ada dua alasan. Ini satu mengatakan alasan begini. Yang pertama, Nabi itu kan orangnya pemurah, tahulah kami itu susah, tidak akan marah. Nanti ngono, nanti wong kawan gampangan itu ini risiko nih kan. Nabi itu kan orangnya kan pemaaf, pemurah. Itu rezeki wong apik iki mesti ngene iki Manusia. Jadi gampangannya senang gampangan. Yang kedua ada yang berpendapat begini. Ini maksudnya nahnu nusoli, kalimat kan nusoli. Ini ada berpendapat zaman dulu awal-awal itu sholat dulu baru khutbah. Dan sholat Jumat itu ada yang berpendapat sholat dulu baru khutbah. Walau pendapat ini dinyatakan doib. Makanya mereka ini sudah sholat, tinggal Nabi khutbah, maka mereka bubar. Bisa dipaham maksudnya kan? Mereka sembahyang, tinggal khutbah wae, Nabi ditinggal. Melayu. Nah, sehingga ketika turun waidah ro'au ini, terus ketika turun ayat ini maka dibalik. Sholat Jumat itu khutbahnya dulu baru Jumatan. Paham? Nah ada yang enggak begitu, tetap zaman dulu mulai awal itu ya memang khutbah dulu baru sholat. Nah cuman ini yang jadi khilaf. Imam Malik inilah menunjukkan bahwa Jumatan 12 orang itu boleh. Buktinya apa? Tinggal 12 orang. Madzhab Syafi'i ini sebagian dari mereka itu tadi yang bubar tadi ketika balik lagi. Sehingga jumlahnya tidak kurang 40. Nah ini masalahnya, ini balik lagi jumlahnya kurang 40. Nah ini jadi khilaf-khilaf kayak gini ya, kita akui aja kita kan. Nah sehingga balik lagi. Nah ini menunjukkan betapa kesabarannya Rasulullah SAW kan. Dan Nabi sangat memaklumi. Ini bukti gini, ini maaf ya, ini manusiawi ya, ini manusiawi zaman sahabat kalau sudah berkaitan dengan perut, ini bisa yang namanya ibadah itu bisa gak tenang. Iya kan? Apa? Ya sampai sekarang. Nah ini kan zaman sahabat aja kan, apalagi zaman kita. Itu kan gitu ya kan? Apalagi zaman kita, ini kan sudah jadi zaman sahabat ini kan di hadapan Nabi, ayo. Di hadapan Nabi sanggup pergi, apalagi zaman sekarang. Wah, pas ngaji gini kan di rumah Pak Kamil ada pembagian beras banyak-banyak. Wah, misalkan begitu kan. Wah, mungkin ini. Nah inilah, ini harus kita akui Pak Rojab. Jangan kan zaman sekarang, zaman Nabi aja ngalami seperti ini. Maka jadi hal-hal yang kaitan dengan ekonomi ini pokoknya sangat penting kan. Penting. Makanya Asadili itu pesan, kamu jangan terlalu nggak senang dunia, jangan. Kalau kamu nanti terlalu nggak senang dunia, nanti kamu tertimpa kegelapan, akhirnya kamu terbalik nanti kan. Nah, jadi jangan kan ada orang itu terlalu apa ya. Kalau dunia kok jangan piye dunia sebentar aja kok di dunia macam-macam lah kan, kayak sufi-sufi nama dunia. Nah tahu-tahu terjepit sesuatu hal. Nah, ini kan repot Pak. Coba ini kan gambaran, ini zaman sahabat Pak Rojab. Umumnya zaman gitu. Makanya jangan heran kalau ada apa bagaimana BLT kan, sampai di kantor sanggup seharian, itu wajar aja mereka butuh, ya kan? Mereka butuh. Jangan-jangan momentu hari Jumat mungkin sanggup Jumatan kira Pak Rojab. Misalkan, apa? Sebelum duhur sampai asar. Nah sampai asar kan, duhurnya kemana itu? Kan gitu. Nah, ini jus ini habis, makanya saya tuh bawa ini, karena kalau bawa ini dua-dua, tidak mau atasnya Pak. Ini jus ini habis, jadi terusnya nih bab kan masih ada bab Jumat itu kan? Nah saya bayangin ini saja. Iya Pak Rojab kan masih bab Jumat itu kan? Babu sholati, bab menerangkan sholat ba'dal Jum'ati, dalam setelahnya Jumat, wa qablaha, dan sebelum Jumat. Babu sholati ba'dal Jum'ati wa qablaha, dan sebelumnya apa? Jumat. Qala Imam Bukhari hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala Abdullah habarana Malikun an Nafi' an Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma
Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan ada siapa Rasulullah yusol itu sholat siapa Rasulullah qabla duri dalam sebelumnya duhur rakaat ini dengan 2 rakaat. Ini kita perhatikan sama-sama karena khilaf ini yang panjang ini biasanya dibahas orang-orang itu. Wa ba'da dan setelahnya duhur rakaat ini dengan 2 rakaat. Ini diambil yang muakkadah. Wa ba'dal maghribi rakaat ini fi baitihi di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus wa ba'dal isya setelah isya rakaat ini dengan 2 rakaat. Wa kana dan ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu la yusolli tidak sholat siapa Nabi ba'dal jum'ati di dalam setelah sholat Jumat hatta yang sorifah sehingga selesai siapa Nabi selesai sholat fayusolli maka sholat siapa Nabi rakaat ini dengan 2 rakaat yaitu di rumahnya. Dan ini sama-sama kita pahami khilaf-khilaf sehingga gini kan tadi bolak-balik kita bahaskan asal khilaf itu kita perhatikan insya Allah nggak ada saling menyalahkan tidak ada. Ini Imam Bukhari bikin judul sholat ba'dal Jumat. Hadisnya kan jelas ba'dal Jumat Rasulullah itu sholat di rumahnya ya maklum dengan Hujjah Nabawi kan dekat. Kemudian wa qabla mana hadisnya qabla Jumat kan tidak ada. Tapi Imam Bukhari baju judul ada ba'diyah Jumat ada qabla Jumat. Cuman dalam Sahih Bukhari ini Imam Bukhari tidak menyebutkan hadisnya. Ini ada beberapa hal yang kita perhatikan. Yang pertama, Imam Bukhari dalam terjemah dalam judul tadi itu memberi isyarat petunjuk bahwa tetap dianjurkan sholat sunat qobliyah Jumat maupun ba'diyah Jumat. Tapi kenapa Imam Bukhari tidak menyebutkan di dalam judul hadisnya ini hanya hadis yang menyangkut apa? Ba'diyah Jumat, tidak qobliyah Jumat. Alasannya wadzalika anna lam yajid hadisan fi sholati qoblal Jum'ati ala syartihi. Jadi gini, alasannya begini. Kenapa Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari ini membuat judul kan qobliyah Jumat, tapi tidak menjelaskan hadisnya. Alasannya gini. Dalam rawi-rawi yang diusung Imam Bukhari, yang dibuat mata rantai Imam Bukhari mengatakan hadis dalam Sahih Bukhari itu tidak ada rawi-rawi itu yang meriwayatkan hadis tentang qobliyah Jumat. Jadi rawi-rawi yang dipakai sanad Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari sekian banyak ini itu tidak ada yang meriwayatkan qobliyah Jumat. Tidak ada yang melihat Jumat. Akan tetapi ada riwayat lain. Nah, riwayat lain yang menurut Imam Bukhari yang menceritakan tentang adanya qobliyah Jumat. Paham maksudnya kan? Nah, sehingga Imam Bukhari meletakkan di situ qobliyah Jumat walaupun tidak menerangkan hadisnya. Alasannya tadi karena rawi-rawi yang dipakai Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari ini tidak meriwayatkan tentang qobliyah Jumat, tapi ada riwayat lain yang menerangkan qobliyah Jumat. Sehingga Imam Bukhari dalam hal ini juga mengakui adanya qobliyah Jumat. Nah, di antara hadis yang dimaksud oleh Imam Bukhari bahwa ada riwayat lain yang menerangkan qobliyah Jumat adalah hadis yang diriwayatkan dari Abi Dawud, Ibnu Hibban dari sanadnya Ayub An-Nafi' qol kana Ibnu Umar, ini kan dari Ibnu Umar. Kana Ibnu Umar yutilu sholata qabla Jumat wa yusolli ba'da rakaataini. Jadi Ibnu Umar, Abdullah bin Umar itu memanjangkan sholat qobliyah Jumat. Kemudian wa yusolli ba'da rakaataini. Kemudian beliau ini sholat ba'diyah Jumat rakaataini. Wa yuhaddisu dan Ibnu Umar cerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika. Nabi itu melakukan seperti itu. Artinya qobliyah Jumat. Nah, kan wa yuhaddisu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika. Bahkan wa qad jarat adatu misalika. Berlakulah tradisi Nabi itu seperti itu. Jadi qobliyah Jumat itu panjang, setelah itu sholat 2 rakaat cuman bibaitihi. Nah, yang kedua, anau asyara fi hadza tarjama ila istiwa iduri wal Jumat hatta yadulla dalil ala khilafihi li annal Jumat badala duri. Yang kedua, dalam terjemah itu Imam Bukhari memberikan pengertian bahwa antara duhur dengan Jumat itu sama. Kalau duhur itu punya qobliyah ba'diyah, maka Jumat juga punya qobliyah ba'diyah. Karena Jumat itu badalu duri, gantinya duhur. Itu alasan yang kedua. Kemudian yang ketiga,
Yang ketiga ini ada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Hibban fi hadis Ibnu Zubair marfu'an. Ini ma min sholatin mafrudatin illa wa baina yadayya rakaataini. Ma baina sholatin mafrud, tidak ada sholat mafrudo, sholat yang diwajibkan kecuali illa wa baina, kecuali sebelumnya. Sebelumnya itu ada sholat 2 rakaat. Jadi maknanya, ini maknanya secara umum, setiap sholat fardu pasti punya qobliyah. Tapi kalau ba'diyah belum tentu. Jadi apa maksudnya kan? Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ini menerangkan ma min sholatin mafrudatin, tidak ada sholat mafrudo. Ini sampai pakai min zaidah, berarti mentauhidi, bener-bener. Nah, sama min kan min zaidah li takkid, mentauhidi. Jadi gampangannya dikokohkan, tidak ada sholat mafrudo kecuali illa wa bainadiyah, kecuali setelahnya sebelumnya sholat mafrudo itu ada rakaatani. Gampangannya ada qobliyah. Maka intinya setiap sholat wajib pasti ada qobliyah, belum tentu ada ba'diyah. Contoh asar kan ada qobliyah, enggak ada ba'diyah. Subuh ya kan ada qobliyah, enggak ada ba'diyah. Terus hadis lagi yang umum ini, baina kulli adzana ini sholatun. Nah, setiap antara adzan dan qomat, ada ini maknanya adzan qomat li taghrib, itu pasti ada sholatun, sholat sunat. Nah, ini dasar-dasar yang digunakan oleh ulama-ulama yang mengatakan ada qobliyah Jumat. Jadi apa maksudnya kan? Nah, maka barangkali ada yang enggak mau, ya sudahlah enggak mau. Tapi maksud saya itu jangan yang bid'ah, yang haram, yang apa, semacam-macam itu. Nah, apa? Nah sekarang kalau kita pikir ya, Imam Bukhari itu kan diakui Amirul Muhaddisin ya, Amirul Muhaddisin, pemimpinnya orang ahli hadis. Itu aja beliau mengakui kok keberadaannya qobliyah Jumat. Nah terus kalau bahasanya loh, kamu baru baca Bukhari aja entah apa enggak kan? Nah, terus ngotot bid'ah haram macam-macam tuh ya kan, ya keterlaluan. Taruh ndak ada qobliyah ya monggo gitu kan. Monggo. Nah, rata-rata yang ndak qobliyah ini rata-rata kalau di Indonesia itu biasanya yang apa itu adanya satu. Karena begitu adzan kan langsung khutbah, ya kan? Nah, kalau kita kan adanya 2. Sehingga setelah adzan pertama ada kesempatan qobliyah. Siapa maksudnya kan? Nah, insyaallah masuk. Babu qauli ta'ala fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Makanya kemarin tuh saya baca apa? Buatnya agak cepat. Masalahnya ini juga ganti juz 2. Kalau ini berubah 2, waduh, bawahnya ini yang berat, Pak. Faidah qudiyat, maka apabila sudah diselesaikan as-sholatu apa sholat, fantasiru maka bertebaranlah kamu semua fil ardi di permukaan bumi, wabtahu dan mencarilah kamu semua min fadlillah dari anugerah Allah. Hadatsana Sa'id bin Abi Maryam qala Sa'id hadatsan Abu Ghassan qala Abu Ghassan hadatsani Abu Khazim an Salih bin Sa'din qala Sahal. Ini nanti mungkin ada yang enggak cocok lafadznya. Kanat ada kata Suhel itu fina di dalam kita, di dalam masyarakat kita, di lingkungan kita, imro'atun siapa orang perempuan, tas'alu yang membuat, yang menjadikan siapa imro'ah ala arbi'a atas beberapa kalenan fi majru'atin di ladang. Ladang adalah kalenan. Ladang itu laha bagi mar'a silkon pada tales, bangsa tales ya. Fakanat maka ada siapa imro'ah idza kana apabila ada yaumul jum'ati dalam hari Jumat tangzi'u itu mencabut siapa imro'ah usula silqi pada beberapa pangkal atau akarnya, beberapa akarnya atau pangkalnya tales tadi. Fataj'alu maka menjadikan siapa imro'ahu pada asilqi fi qidrin, terus talasnya dikana apa di kendil, wali. Sumatas alu menjadikan siapa imro'ah alaihi atas silkin qabdotan pada segenggam min syairin dari syair gandum. Tatkhanu yang membuat tepung siapa imro'ah pada qabdo. Fatakunu maka ada asilku apa talas tadi arqohu ya Pak Rizab. Arqohu itu menjadi dagingnya maktoam.
Arqahu itu menjadi dagingnya to'am. Wa kunna dan ada siapa kita nansorifu itu selesai siapa kita min sholatil Jumat sholat Jumat. Fanusallimu maka memberi salam siapa kita alaiha atas imro'ah. Fatuqarribu maka menyuguhkan siapa imro'ah dzalika to'ama pada itu makanan disuguhkan ilaina kepada kita. Fanal aku maka sahabat maka menjilati siapa kita berarti kita saking menikmati. Wakuna dan ada siapa kita natamanna itu berharap siapa kita yaumal jum'ati dalam hari Jumat lito amiha karena makanannya imro'ah itu dzalika itu to'a miha dzalika itu to'a miha. Ini bab menerangkan faidha qudiyati sholatu fantasiru fil ardi. Jadi konteksnya kan sholat Jumat. Apabila sholat Jumat katakanlah selesai. Ini sebenarnya bukan sholat Jumat saja, tapi konteksnya ini bahkan sholat Jumat. Karena tadi tersita waktu, barangkali sholat Jumat itu banyak menyita waktu dianggap untuk tidak kerja. Maka fantasiru fil ardi. Kalau selesai kamu bertebarlah ke bumi. Wabtagu min fadlillah, carilah anugerah Allah. Ini secara umum fadilah ini macam rizkilah. Malah ada yang menekan fadilah ini bukan rezeki saja, termasuk ilmu. Maka ada orang mengadakan pengajian dari Jumat, ya ini wabtagu min fadillah ini termasuk dalilnya. Karena ilmu itu juga fadlnya Allah. Wabtagu min fadillah. Jadi kalau selesai Jumatan terus mengajarkan pengajian Jumat, ini termasuk dalilnya ini. Wabtagu min fadillah. Nah, Imam Bukhari setelah ayat ini kemudian diiringi dengan hadis ini. Ini kan lucu. Kalau hadis ini kan menceritakan bahwa Suhail bin Sa'ad itu cerita, dulu di lingkungan kami ada seorang perempuan yang orang perempuan termasuk giat kerja. Jadi dia punya ladang, terus di kalen-kalennya itu ditanami ke sebangsa talas. Ketika hari Jumat itu cabut, nyabuti talas ini. Kemudian dimasukkan dalam kuali kendil, terus ada segenggam syair, kemudian ditumbuk, dicampurkan itu, sehingga seakan-akan kayak daging rasanya kan. Rasanya silkun yang dicampur dengan gandum seakan-akan apa? Menjadi dagingnya. Terus kami kalau sholat Jumat, habis sholat Jumat itu ke rumah perempuan ini, karena tahu perempuan ini perempuan yang baik, yang dermawan. Kami beri salam, terus kami disuguhi makan itu, woi saking nikmatnya sampai kamu jilat-jilati. Bahkan wakuna tamanna yaumul Jum'ati, kami berharap kalau hari Jumat itu, hari Jumat kembangan mana yang kono. Wah, kembangan mana yang kono. Nah ini bisa juga ini, wah hari Minggu ngaji mingguan nanti makan di Salamah, kan gitu kiasnya kan. Nah ini juga ada hadisnya nih, jadi ini tadi di SMS saya dengan Pak. Apa sih ini disuruh makan semua ini. Jadi sekali ngawalkan ini kan, jadi ngaji mingguan sekaligus, wah nanti makan di Salamah, ini bagi yang nggak puasa, bagi yang nggak puasa. Nah Imam Bukhari setelah ayat ini kemudian diikuti hadis ini menolak orang yang mengatakan begini. Intisar dan pekerja untuk mencari rezeki setelah Jumat itu wajib. Ini ditolak dengan hadis ini. Coba para sahabat tadi itu kan nggak kerja dia. Dia mencari rezeki, cuma dengan cara bertamu. Kan bertamu kan akhirnya dapat suguhan. Ini maksudnya mencari rezeki itu kan harus kerja Pak Rojab. Nggak harus kerja. Ini artinya Imam Bukhari menolak pendapatnya mencari intisar itu kerja untuk mencari rezeki. Jadi wajib itu. Intisar wajib kerja. Cuman kenyataannya sahabat ini kan tidak kerja, dia bertamu. Terus dikasih makan. Kan rezeki juga itu. Fantasiru fil ardi juga itu. Nah itu maksudnya Bukhari. Masya Allah. Nah inilah kalau kita pikir ya. Ini kalau kita pikirkan di akhir hadis ini wa kunna natamana yang Jumat. Oh kita berharap ada Jumat karena ada kaitan dengan makanan. Ini kan seakan-akan tomak ya kan, kaitkan sholat Jumat dengan makanan. Nah ini kembali lagi ya, namanya manusiawi. Ini zaman sahabat, zaman sahabat itu ada yang maka tidak salahnya wah nanti kalau misalkan ada tahlilan kan, kita dapat berkat. Ya nggak salah juga, sahabat juga ada kayak itu kan. Nanti hari Jumat ya kan dapat makan. Wah nanti misalkan ada tahlilan. Kalau berkat lah. Ya Allah, Masya Allah.
Apa? Nah, Imran yang belum tidak bawa sarah tadi kan. Ada seorang perempuan ini tadi tidak bawa sarahnya, bahwa ini nggak dijelaskan di sini. Iya, dia senang. Saduri babul qaila ada. Nah, itu kan makanya karena enggak sama. Hadatsana Abdullah bin Maslamah qala Abdullah. Hadatsana Ibnu Abi Khazim an Abi, dari bapaknya Ibnu Abi Khazim. An Sahlin biada dengan hadis di atas, hadis mazkur. Wa qala Sahal, "Makunna, tidak ada siapa kita. Naqilu itu istirahat di tengah hari. Naqilu itu istirahat di tengah siang, di tengah hari siapa kita? Wala nataghodda, dan tidak sarapan pagi siapa kita illa ba'dal jum'ati, kecuali dalam setelah sholat Jumat." Jadi tradisi sahabat dulu itu tidak istirahat siang dan tidak makan pagi kecuali setelah Jumat. Nah ini di naqilu itu mana istirahat, jadi bisa tidur, bisa pokoknya istirahat, tidak harus tidur.